Selamat datang di laporan khusus hari ini. Bersama saya Sasa, kita akan membahas salah satu kasus manipulasi laporan keuangan yang sedang mencuat di Indonesia, yaitu kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Sebagai informasi, sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2003, Aisyah bergerak di bisnis makanan. Publik dan investor menaruh harapan besar pada transformasi laporan keuangan perusahaan seperti ini. Auditor, dalam hal ini Kap Didik Wahyudianto dari RSM Indonesia, memiliki peran penting untuk memastikan laporan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Kasus Aisyah menjadi sorotan karena ekspektasi publik terhadap auditor tidak terpenuhi dan laporan keuangan justru dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Kasus ini bermula dari laporan keuangan Aisyah tahun buku 2017 yang menunjukkan kinerja sangat baik. Laba meningkat, pendapatan terlihat kuat, dan neraca tampak sehat. Namun, laporan tersebut hanyalah hasil dari praktik window dressing, yaitu upaya mempercantik laporan keuangan secara manipulatif agar tampak lebih baik daripada kondisi sesungguhnya. Investigasi mengungkapkan beberapa praktik curang manajemen lama, antara lain menggelembungkan piutang usaha anak perusahaan, rekayasa persediaan dan aset tetap, overstatement EBITDA, dan aliran dana ke perusahaan terafiliasi milik manajemen lama. Semua ini dilakukan agar laporan keuangan tampak menguntungkan, padahal kondisi real sangat berbeda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada dua mantan direksi Aisyah, Joko Mogoginto dan Budi Istanto. Keduanya divonis 4 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah karena memberikan pernyataan menyesatkan yang memengaruhi harga saham. Harga saham sempat melonjak hingga Rp2.360 per lembarnya. Namun, semua itu hanya kinerja di atas kertas. Kecurigaan muncul ketika Aisyah tidak mampu membayar bunga obligasi dan sukuk yang jatuh tempo. Laporan 2017 mencatat kas senilai 181,6 miliar rupiah, tetapi hanya beberapa bulan kemudian turun drastis menjadi 48 miliar rupiah. Perbedaan ini jelas menandai adanya manipulasi laporan keuangan. Peran auditor sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Namun, dalam kasus ini, Kap Didik Wahyudianto, partner RSM Indonesia, diduga tidak melaksanakan prosedur audit sesuai standar profesional. Laporan investigasi EY tanggal 12 Maret 2019 mengungkapkan manipulasi terjadi pada piutang, persediaan, dan aset tetap. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa auditor tidak mendeteksi kejanggalan sebesar ini? Dari kasus ini, beberapa prinsip etika akuntansi yang seharusnya dijunjung tinggi tampak dilanggar, antara lain integritas karena laporan tidak disajikan jujur, objektivitas auditor diduga terpengaruhi tekanan manajemen, kompetensi dan kehati-hatian profesional karena prosedur audit tidak dijalankan sesuai standar, kerahasiaan informasi internal diduga untuk kepentingan tertentu, dan juga perilaku profesional karena standar audit dan regulasi tidak ditaati. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana ekspektasi publik terhadap peran auditor tidak terpenuhi, sehingga integritas dan kredibilitas profesi audit dipertaruhkan. Manipulasi laporan keuangan menyebabkan kerugian besar bagi investor yang percaya pada kinerja perusahaan. Lebih luas, kasus ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap auditor, akuntan, dan juga pasar modal. Investor bergantung pada laporan keuangan yang akurat. Ketika integritas dilanggar, bukan hanya perusahaan yang rugi, tetapi juga seluruh ekosistem keuangan. Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food menunjukkan betapa pentingnya etika, integritas, dan profesionalisme auditor sebagai fondasi pasar modal yang sehat. Laporan keuangan bukan sekedar angka, tetapi alat utama bagi investor, kreditur, dan publik dalam mengambil keputusan.
ketidakjujuran di dalamnya dapat menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak. Saya Sasa, terima kasih telah menyaksikan laporan khusus hari ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.